Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali nih dalam walaupun dengan online begini ya. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang daya ya. Ini sangat diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin pernah mendengar ya, lampu 5 watt ya, setrika misalkan 150 watt, itu kan sering pakai itu ya. Nah, itu adalah merupakan penerapan daripada daya sekalian. Apa sih itu daya? Nah, ini dia, daya itu adalah usaha, sebenarnya usaha atau energi setiap 1 detik ya, itu. Sehingga kalau kita lihat dari sini berarti daya itu satuannya dinyatakan dalam joule per sekon. Nah, joule per sekon itu ada nama lainnya, itu istilahnya adalah watt ya. Itu misalnya contohnya ini nih ya, contohnya sebuah lampu memakai daya listrik 10 watt. Nah, ini 10 watt berarti sama saja dengan 10 joule per sekon atau 10 joule per detik. Maka berarti lampu tersebut menggunakan energi listrik 10 joule setiap 1 detik ya, gitu. Atau berarti selama 2 detik tentu ya, selama 2 detik memakai energi 20 joule. Itu dari definisi ini maka bisa kita tulis bahwa daya atau P itu adalah W dibagi dengan T. Nah, di mana W itu adalah energi atau usaha dan T itu adalah waktu ya. Nah, ini ya, sehingga W sama dengan P dikali dengan T. Nah, jadi P itu adalah daya, dinyatakan dalam watt ya satuannya. Kemudian W adalah usaha atau energi, dan T adalah lampu, lamanya waktu dalam sekon ya. Contoh ini, sebuah mobil mampu menghasilkan gaya dorong maksimal 2000 Newton untuk berpindah sejauh 10 meter. Ternyata memerlukan paling singkat 20 detik untuk menempuh jarak tersebut. Tentukan daya maksimal mobil tersebut. Nah, ini tentu saja kita sudah mempelajari masalah usaha ini ya. Berarti P sama dengan W dibagi dengan T atau per T. W itu usaha. Gimana cara mencari usaha? Tentu adalah F kali S. Dimana F itu adalah gaya. Di soal ini kelihatannya bahwa gayanya 2000 Newton, kemudian S-nya adalah perpindahan ya. Pindahnya berapa itu? 10 meter, kemudian waktunya T-nya berapa itu? 20 detik. Sehingga kita bagi saja ini hasilnya. Tentu 20.000 ya, 2000 kali 10, 20.000 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah berapa? Nah, ini dia 1000 ya, 1000 watt. Atau karena 1000 joule per detik jadi 1000 watt ya, ini dayanya. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensinya dalam kaitan dengan daya bisa dinyatakan dengan seperti ini. Misalkan ini konverter ya. Konverter itu adalah alat yang bisa mengubah energi. Misalkan bisa kompor listrik ya, bisa misalkan apa, lampu kan mengubah dari energi listrik menjadi cahaya ya, gitu kan. Nah, ini konverter namanya itu semuanya, alat yang pengubah energi ya. Nah, ini dikasih, dia menggunakan atau memakai daya masukan ya. Jadi itu PI ya, maksudnya daya masukan itu daya yang diubah ya, daya yang diubah gitu. Kemudian ternyata PO itu adalah keluaran, daya hasil diubahnya, tapi yang dimanfaatkannya itu namanya PO ya. Kemudian ada juga misalkan di sini ada daya yang terbuang, Oke, P terbuang. Kayak lampu sebenarnya dia mengubah menjadi energi listrik ya kan, berarti PI-nya daya listrik, PI-nya. Kemudian PO-nya daya cahaya. Kemudian P yang terbuangnya adalah daya dalam bentuk panas ya, dalam bentuk kalor gitu. Nah, maka efisiensi ini didefinisikan dengan ini dia, PO per PI. Jadi efisiensi itu lambangnya eta ya, ini namanya eta. Jadi efisiensi sama dengan PO per PI ya. Kalau ini PI-nya sama daya masukan, PO-nya daya keluaran atau daya yang termanfaatkan ya, gitu. Kemudian PO berarti PO sama dengan efisiensi kali PI tentu saja ya. Ini contohnya sebuah lampu memakai daya listrik 20 watt. Kalori yang terbuang 15 watt. Tentukan efisiensi lampu. Nah, ini maka ini lampu berarti kan. Nah, PI-nya daya yang terpakainya 20 watt.
yang terbuangnya adalah 15 watt. Tentu yang terpakainya adalah berapa? 5 watt ya. Nah, jadi daya masukan itu dengan daya yang terbuang dengan daya yang digunakan itu harus sama, misalnya kan hukum current energy ya, hukum current energy di sini. Oke. Maka EPS ini sama dengan PO per PI. PO-nya adalah 5 watt dan PI-nya adalah berapa? 20 watt ya. Supaya jadi persen hasilnya kalikan aja 100% ya. Ini supaya hasilnya dalam persen nanti ya. Nanti hasilnya adalah 5 kali 100, 500 dibagi 20 adalah 25 ya. Berarti hasilnya 25% ya. Tuh. Kemudian